Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Salamun min qaumin amik, salamun li ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'am wa ala kulli rahmah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa jami'i ahli baitihil kiram, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Kamsan Dahlan sekeluarga, yang kami hormati Ustadz Maulana Malik Ibrahim sekeluarga, yang kami hormati pula Ustadz Munib sekeluarga, dan yang berbahagia teman-teman Kang dan Mbak Santri Pondok Pesantren An-Najmah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala rahmat, nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dan dapat menikmati masa-masa di bulan Maulid Rabiul Awal di tahun ini. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh cahaya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam marilah kita lantunkan. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Rawahu Muslim. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dari hadis berikut yang telah saya sebutkan, betapa dasarnya selawat itu. 1 kali selawat maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya dengan balasan 10 kali selawat. Masya Allah. Nah, seumpama ya kita lagi ulang tahun, kemudian teman kita mengucapkan selamat ulang tahun, tentu bagaimana perasaan kita? Kan pasti kita senang ya. Nah, sama saja saat kita memperingati kelahiran Rasulullah, maka Rasulullah pun akan senang dan akan menerima sholawat-sholawat yang telah kita lantunkan. Sesuai tema malam ini yaitu hikmah dan keajaiban kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa pengetahuan yang saya ketahui dari beberapa buku dan dari beberapa kitab, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sangat mulia. Mulia-mulianya ciptaan Allah. Khairu khalqillah, mulianya ciptaan Allah. Dan dari keajaiban-keajaiban kelahirannya pun sudah nampak tanda-tanda kenabian. Dalam sebuah kitab seperti yang telah kita baca tadi, kita membaca Maulid Tiba. Di sana terdapat pasal yaitu yang berbunyi fahtazal arsya turaba wastiba syara dan seterusnya, yaitu sebelum mahal qiyam. Di sana itu dijelaskan masa-masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari itu langit sangat cerah, arsy pun berguncang, bertambah kewibawaan di singgasana Allah. Kemudian langit dipenuhi dengan berjuta cahaya. Di sini dijelaskan wasdadal kursiyyu haibata wa qara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Langit dipenuhi berjuta cahaya dan bergemuruhlah suara malaikat membaca tahlil dan istighfar dan pengagungan terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Nah, pada itu Aminah itu selama masa mengandungnya itu
tidak pernah merasakan kesakitan dan kesusahan saat mengandung. Kemudian menjelang kelahirannya beliau diberikan beberapa keanehan-keanehan berupa bidadari-bidadari yang keluar dari istana, dan bertebaranlah wewangian. Malaikat Ridwan penjaga gerbang juga memerintahkan untuk kepada malaikat agar menghiasi surga yang tertinggi dengan tirai kedermawaan, dan beberapa burung-burung itu menghampiri Aminah. Juga ditampakkan tirai putih yang membentang antara langit dan bumi. Kemudian pada saat kelahirannya pun diriwayatkan bahwa dinding-dinding istana Raja Persia itu roboh dan air sungai Tigris dan Efrat meluap menggenangi ibu kota. Kemudian sewaktu hendak melahirkan, ini dijelaskan juga di kitab Maulid Simtuduror di pasalnya, yaitu Siti Aminah ibunda Rasulullah itu ditemani oleh Asiyah dan Maryam. Nah, dari kisah ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi derajatnya dari Musa dan Nabi Isa. Di situ Siti Aminah ditemani oleh Asiyah dan Maryam, yang Asiyah adalah istri mukmin Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa, sementara Maryam yaitu sebagai ibunda perawannya Nabi Isa itu menduduki kedudukan yang mulia dalam tasawuf bersama Asiyah, dan bahkan lebih darinya. Maka dari itu sesungguhnya Nabi Muhammad adalah mulia-mulianya makhluk Allah. Kemudian dalam pasal selanjutnya di Maulid Ad-Diba yang telah kita baca tadi ya, yaitu di pasal Wawulida sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan, dan ada tanda-tanda Nabi Muhammad itu sudah bercelak dari lahir. Kemudian dengan keindahan Rasulullah yang telah lahir itu, padang gurun yang luas pun tersinarkan dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk setelahnya pun masuk dalam ikatan Rasulullah. Mukjizat agung pertamanya adalah yang tadi, padamnya api sesembahan di negeri Persia. Jadi atas kekuasaan dan besarnya cahaya kemuliaan Rasulullah itu mengguncangkan dan menggemparkan isi dunia. Jadi kita yang saat ini memasuki masa-masa bulan Rabiul Awal itu patutnya sangat mengagungkan dan memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW, karena sholawat kita itu juga termasuk jalan kita mendapat syafaat Rasulullah. Dan dahsyatnya sholawat, orang yang mendawamkan sholawat itu walaupun dia bukan penghafal Al-Quran, tetapi dia jasadnya dapat utuh sampai nanti kiamat. Begitulah beberapa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih dari saya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.